Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Hujan juga tidak apa-apa, yang datang 1-2 juga tidak apa-apa. Ya, yang jelas bagi yang malam ini sempat datang, tidak usah muji-muji dirinya sendiri, tidak usah merasa hebat, merasa, aku berarti sudah sadar. Tidak usah merasa, perjuanganku dahsyat sekali sehingga mesti aku untuk ganjaran oke. Ya, tidak usah merasa yang gitu-gitu, biasa aja. Tidak usah muji-muji diri kalian, juga tidak usah muji-muji saya. Hutan-hutan dibelain datang. Biasa saja. Tidak mungkin kita bisa nyampe ke sini kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi yang diterima kasihi, yang dipuji-puji tetap harus Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, kan selalu begitu. Jadi itu catatan pertama ya ngaji malam hari ini. Karena biasanya dalam situasi kayak gini, yang hadir ini biasanya merasa, aku bisa berangkat berarti aku hebat, berarti aku sudah sadar perjuanganku berat. Mesti enggak harus sampai segitunya, biasa saja. Oke, yang pertama itu. Dan yang jelas saya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa dia, waktu dia mau pengajian, orang sudah kumpul semua di alun-alun. Kan ada ceritanya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ngaji jamaahnya enggak 1, 2, 100, 200, tapi orang sak kota bisa ngumpul semua. Dan dia naik ke atas bentengnya kota. Orang sudah ngumpul, udan deres. Marah-marah si Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, gimana sih ini? Katanya saya disuruh dakwah. Tak kumpulin orang-orang, mau tak kasih dakwah malah dikasih hujan. Orang-orang pada bubar. Dimarahi gitu langsung hujannya berhenti. Ya, itu kalau makomnya si Abdul Qadir Jailani. Nek makomku sama makommu pasti belum. Jadi dinikmati saja. Hujan itu enak. Kalau saya milih agak gerimis dikit-dikit daripada sumuk panas. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya ngaji kita. Malam ini temanya adalah Simone de Beauvoir. Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak nama ini. Filosof perempuan besar selanjutnya. Setelah kemarin kita Hannah Arendt sama Julia Kristeva. Minggu depan sekali lagi kita akan ngomong tentang perempuan, yaitu Ayn Rand. Setelah itu saya tidak tahu, saya ingin nanti transisi sekali, terus Januari kita ganti tema. Cuma transisi itu saya ada yang BCI, ada yang ingin ngomong tentang filsafat kebahagiaan. Bolehlah ya, nanti akhir tahun kita ngomong sekali aja filsafat kebahagiaan dalam rangka siap-siap menuju 2016. Kayak apa sih ya, nanti sopo ngerti kamu bisa bikin konstitusi awal tahun, akhir tahun ya. Terus mengawali Januari rencana saya ganti tema lagi.
Saya tidak tahu. Di kepala saya munculnya manusia-manusia yang didewakan. Kita lihat pikiran-pikirannya. India punya Krishna, kemudian Iran punya Zoroaster, kemudian mungkin kalau ke Jawa, saya tidak tahu, bayanganku yang terbayang Semar. Kita coba ngomong filsafatnya Semar ya, nanti Januari. Terus siapa lagi, monggo. Jadi orang-orang, sosok-sosok yang dianggap dewa. Tapi ya kita nggak akan cerita wayangnya, tapi kita akan ngomong filosofinya. Apakah itu Zoroastrianism? Sehebat apa orang ini sehingga sampai Nietzsche mengangkatnya dalam Rus Prach Zarathustra. Terus Krishna yang menghasilkan Bhagavad Gita. Terus Jawa. Nanti mungkin tak tambah 1-2 dari India dan dari Timur Tengah. Siapa nanti kita tunggu. Nunggu moodnya saya ya, siapa yang muncul. Oke, jadi itu rencana kita untuk bulan Januari. Dimulai dari awal Januari nanti. Oke, bismillah. Simone de Beauvoir. Dia sangat dikenal dalam pikiran-pikirannya yang coraknya feminis tentang perempuan. Minggu lalu di Julia Kristeva, kalau Simone de Beauvoir ini termasuk kelompok feminis gelombang kedua yang tidak sekedar ingin setara antara laki-laki dan perempuan, tapi ingin menunjukkan setara itu kan beda tapi jejer. Tapi kalau di Simone de Beauvoir tidak disetarakan atau tidak disetarakan, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Itu nanti Simone de Beauvoir. Cirinya filosof perempuan. Jangan salah ya, filsafat itu sebenarnya sifatnya tidak maskulin, tapi feminin. Akar katanya filia, philo, dan sophia. Sophia itu kan cewek. Ya, kebijaksanaan. Kalau pakai Cina, kebijaksanaan itu sifatnya yin, feminin, tidak yang. Jadi filsafat itu justru feminin, tidak maskulin. Makanya nanti Justin Gardner yang nulis buku novel filsafat yang terkenal itu tokohnya perempuan, namanya Sophie. Novelnya dikenal sebagai Dunia Sophie. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa filsafat itu sebenarnya sangat feminin, perempuan. Nanti ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir apa bedanya perempuan, apa bedanya feminin di teori-teorinya. Cuma Simone de Beauvoir ini dari sisi kategori dia adalah seorang eksistensialis, karena dia menghabiskan hidupnya bareng dengan filosof eksistensialis juga, yang Paul Sartre. Ya, kalau bahasa Indonesia namanya kumpul kebo. Tapi kalau di barat tidak ada kumpul kebo, sana nggak kenal kebo. Ya wis pokoknya hidup bareng gitu aja. Nikah itu sesuatu yang sangat istimewa di barat. Ada beda antara kumpul bareng, serumah, dan nikah itu urusan yang lain. Jadi kadang-kadang pacaran itu terus nyewa kos-kosan bareng. Itu biasa. Lebih ringan dan lebih enak. Nanti yang perempuan ngurusi dapur-dapur, ngurusi apa, laki-laki ngurusi apa, kan enak. Cuma jangan ditiru di sini. Ya, nanti kamu digerebek sama orang kampung, jangan salahkan ngaji filsafat. Jadi Sartre adalah pasangannya Simone de Beauvoir dan pasti sangat berpengaruh
dalam hidupnya Simone de Beauvoir. Selain nanti ada seorang tokoh fenomenologi namanya Maurice Merleau-Ponty. Dia juga sangat berpengaruh khususnya dalam pikirannya tentang filsafat tubuh. Simone de Beauvoir lahir sekitar tahun 1908. Sejak kecil, kalau wajahnya itu, sejak kecil dikenal cantik. Mulai kecil, ABG, remaja, terus ibu-ibu dan tua. Yang di bawah itu fotonya sama Sartre. Dari keluarga borjuis, keluarganya orang kaya. Rata-rata filosof dulu, kalau kalian belajar filosof barat lama, banyak diantaranya kelompok borjuis. Biasanya borjuis sosial atau borjuisnya agama. Kalau zaman dulu ya Kristen, para pendeta. Jadi memang orang-orang kaya, orang-orang elit. Karena sejak dulu filsafat dikenal mahal. Yang gratis cuma di sini. Ilmunya orang elit harusnya loh. Oke. Jadi dia termasuk kelompok borjuis, punya sebenarnya masih muda dia sudah punya tunangan. Tapi terus begitu kenal Sartre dia lupa semuanya. Ya, pokoknya punya dosen cakep, wah pokoknya mabuk kepayang. Padahal Sartre itu tidak cakep sama sekali. Ya, Sartre itu dikenal julukannya waktu dia remaja sampai dia tua, julukannya manusia kodok. Karena jelek, wajahnya ada totol-totolnya. Coba dilihat di foto-fotonya Sartre itu, aslinya jelek. Cuma dia playboy. Pacarnya banyak, gonta-ganti. Ya sayangnya Simone de Beauvoir ini setia. Jadi meskipun bolak-balik Sartre memasukkan perempuan, hidup bertiga, berempat sama perempuan lain juga tidak apa-apa. Jadi bayangkan kehidupan seorang feminis yang ingin mendobrak tradisi kungkungan perempuan dalam masyarakat. Dia juga sangat setia dengan suaminya. Bukan suaminya ya, dengan pasangannya. Ya, Sartre. Dan Sartre itu eksistensialis sejati. Wonge sak karepe dhewe. Kalau dia kuliah jarang di kelas, senengannya di kafe-kafe sambil minum bareng-bareng, ngerokok, minum bareng mahasiswanya tidak apa-apa. Bahkan ada ceritanya sekali waktu mahasiswanya diajak bareng-bareng ke lokalisasi. Itu Sartre. Ya, kamu jangan protes. Tokoh kayak gini kok dipelajari Pak, ditiru Pak. Ya, hikmah itu bisa ada di mana saja, dari mulutnya siapa saja, tanpa harus kamu niru gaya hidupnya. Mungkin dari pengemis, dari petani, dari pedagang, kadang-kadang keluar kata-kata hikmah yang luar biasa. Saya tadi beli makan di warung, hujan-hujan, yang jualan bilangnya sangat filosofis. Ya, kamu tidak bisa bilang kayak gitu. Hujan, ndak hujan, podo wae. Rezeki wis ana sing ngatur. Oh, itu filosofis bagi saya. Bagaimana dia bisa membaca realitas kemudian menyimpulkan ndak ada pengaruhnya hujan dan ndak hujan dengan rezeki. Sudah ada yang ngatur. Meskipun hujan tiap hari atau ndak hujan-hujan berbulan-bulan, toh level kekayaannya juga dia standar-standar saja. Kadang-kadang seharian tidak ada yang beli, kadang-kadang seharian banyak yang beli, tapi hidupnya ya kayak gitu aja. Itu kan filsafat yang luar biasa. Oke, itu hikmah. Jadi bisa keluar dari mulutnya siapa saja, ambillah, jelilah. Apalagi dari orang-orang besar seperti Simone de Beauvoir. Oke, kita lihat ya seperti apa. Ini belum tak besarin.
Oke. Dasar pikirannya, saya bilang tadi, dia adalah eksistensialisme Sartrean. Karena dia pasangannya Sartre. Saya lupa dulu sesi keberapa saya sudah ngomong panjang lebar tentang Sartre ketika di sesi eksistensialis. Saya lupa dulu, mungkin sekitar 5 apa 6 orang tokoh eksistensialis saya sebut. Kita kaji. Cari rekamannya. Seperti apa eksistensialismenya Sartre. Saya bawa ke sini 4 isu yang sangat berpengaruh di Simone de Beauvoir. Yang pertama, pembedaan antara être en soi dan être pour soi. Ada pada dirinya sendiri dan ada bagi dirinya. Jadi ada untuk dirinya sama ada pada dirinya. Itu bedanya barang-barang yang eksis dengan manusia yang eksis. Itu yang pertama. Mikrofon, laptop, kayu ini kan ada pada dirinya sendiri. Sampai kapanpun dia kayak gini, nggak bisa berubah, nggak punya hasrat, nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita. Tidak bisa mengelak. Dia nasibnya tergantung pada luar dirinya. Tidak bisa bikin nasib sendiri. Pohon, kayu tidak bisa bikin dirinya sendiri jadi bangku. Être en soi. Beda sama manusia. Manusia ada untuk dirinya. Dia bisa merancang hidupnya sendiri. Kamu ingin jadi apa? Terserah kamu. Satu-satunya makhluk yang bisa ngatur dia bisa jadi apa, dia tidak bisa jadi apa. Itu manusia. Kamu mau jadi ahsanu takwim apa asfala safilin, itu bisa. Kamu jadi lebih kurang ajar daripada binatang, bisa. Banyak contohnya. Tidak ada binatang yang tega ngeracuni anaknya sendiri, kecuali manusia. Ya kan? Loh ada pak, kemarin di kelas ada yang bantah. Ada pak, kucing pak. Kucing itu kadang-kadang makan anaknya sendiri. Kalau menurut teori, kucing itu makan anaknya sendiri karena dia tidak tahu itu anaknya. Kadang-kadang kenapa bisa begitu? Karena kucing itu mengandalkan penciuman pertama-tama dibandingkan penglihatan. Bayinya kucing itu kalau kena bersentuhan dengan banyak hal, itu kadang-kadang kucing tidak ngerti kalau itu anaknya, dianggap yang lain. Bisa gerak-gerak, dianggap tikus apa-apa terus dimakan. Maka kalau kucing baru lahir, jangan banyak-banyak dilus-lus kamu sentuh. Nanti bapaknya datang dianggap ada tikus, karena dia baunya yang pertama-tama dilihat, terus diterkam. Jadi dia nggak niat kalau makan anaknya sendiri. Itu kalau kamu ceritain mungkin nangis dia. Ya untungnya kamu nggak bisa cerita. Itu tadi anakmu loh, itu bisa nangis. Oke. Ya kan hanya manusia yang bisa asfala safilin. Ahsanu takwim juga banyak, lebih hebat dari malaikat. Kalau malaikat tidak bisa kreatif. Malaikat itu diperintah apa ya itu. Kalau manusia dia bisa kreatif. Manusia itu bisa jelek tapi milih bagus. Bisa. Tapi kalau malaikat tidak bisa. Dia memang ditakdirkan hanya untuk bagus. Itu yang bikin dia bisa levelnya di atas malaikat. Tidak sembarangan loh. Malaikat bisa nggak bisa jelek, ya wajar dia milih bagus. Kalau kita bisa milih yang jelek, kok milih yang bagus, berarti memang hebat. Nah itu kan itu manusia. Être pour soi. Hanya saja kalau di eksistensialisme, banyak manusia yang memerangkap dirinya sendiri di banyak penjara. Penjara adat, tradisi, aliran, organisasi, madhab, ideologi, macam-macam. Kamu sendiri akhirnya pakai banyak topeng, sehingga kamu sendiri nggak bebas.
Kamu bisa membentuk dirimu jadi apa saja, tapi lingkungan sekelilingmu bikin jadi apa saja itu tidak mungkin. Kadang-kadang banyak jerat, banyak topeng yang bikin kamu tidak bisa sudah. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Kadang-kadang sangat sangat lucu. Mungkin saya kapan itu ada mahasiswa yang mau berangkat dapat beasiswa ke Iran, tapi nggak boleh sama gurunya, nggak boleh sama orang tuanya. Khawatir jadi Syiah. Loh ya kan? Abot itu kalau sudah kayak gitu. Kuliah di Amerika mungkin juga nggak boleh. Jangan-jangan di sana nanti jadi liberal. Ya kan? Mungkin kamu naik pesawat jangan lewat Israel, nanti di sana kamu jadi Yahudi. Ya kan, penjara-penjara yang kita bikin sendiri jadinya lucu. Oke, jadi être pour soi, eksistensi. Ya lawannya nanti esensi. Esensi itu inti, hakikat. Bagi orang eksistensialis, esensi itu tidak ada. Esensi itu kan sifatnya abstrak dan itu tidak ada. Itu lahir karena pola eksistensinya. Kalau kamu tiap hari bohong, terbentuklah jiwa pembohong dalam dirimu. Esensimu jadi pembohong. Kalau kamu tiap hari maling, ya terbentuklah jiwa maling dalam dirimu. Kalau kamu tiap hari tekun, jujur, terbentuklah jiwa tekun. Jadi esensi itu kamu yang bentuk. Kamu tidak bisa bilang, Pak, saya itu aslinya rajin loh, Pak. Cuma ya selama ini saya memang sering bolos. Ya podo wae. Tidak ada esensi. Kalau kamu sering bolos, berarti esensinya kamu males. Jadi tidak ada esensi bawaan. Esensi itu lahir karena modus eksistensialmu. Kamu ekspresikan kayak gimana dirimu, itulah nanti esensimu lahir. Oke, itu yang pertama, teorinya Sartre. Teorinya Sartre yang kedua yang nanti sangat berpengaruh dalam dirinya Simone de Beauvoir, manusia itu dikutuk untuk bebas. Ini memang salah satu pikiran yang paling terkenal dari eksistensialis adalah kebebasan. Cuma bagi Sartre, kebebasan itu kutukan. Jangan dikira bebas itu enak. Kamu dikutuk untuk bebas, untuk milih dari banyak alternatif, itu tidak enak. Semua yang bukan manusia lebih enak. Dia tidak pakai milih, lahir jadi kuda ya sesuai tabiat kuda, nggak usah milih aku enaknya gaya kuda apa gaya kambing, ya tidak iso. Wis ya kuwi pilihannya. Dia tidak pakai milih, tidak sumpek-sumpek mikir. Tapi kalau manusia milih dia kan, jangankan gaya, kamu mikir enaknya ini anakku nek besar tetap NU apa ganti Muhammadiyah ya. Enaknya ini kan mikirnya macam-macam. Atributmu kan banyak, topengmu itu kan banyak. Akumu itu kan banyak. Ada aku Indonesia, ada aku Muslim, ada aku Asy'ariyah, ada aku Syafi'iyah, ada aku NU, ada aku Gusdurian, ada aku wakeh dirimu itu banyak. Termasuk aku anaknya siapa, aku kakaknya siapa, aku adiknya siapa, aku muridnya siapa, aku. Kalau kamu rinci itu bisa, sak bukumu bisa penuh. Sini aja aku temannya siapa, temannya siapa, temannya siapa. Itu kan atribut-atribut. Dan itu yang kita hadapi di dunia, dan itu bagi Sartre itu kayak kutukan. Nggak enak apa-apa disuruh milih. Bebas itu nggak enak. Kalau wajib malah lebih gampang. Ngaji kayak gini, terserah kamu mau berangkat apa enggak. Hujan ya boleh berangkat, boleh enggak. Nggak hujan juga boleh berangkat, boleh enggak. Kamu kan dadak mikir, mangkat rayo, penak yo, hujan tapi nekat ndak yo, nekat gimana wong? Nanti kan bisa dengerin rekamannya. Ngapain sih capek-capek? Tapi kok ya ndak enak ya kan, mikir kan. Coba awas, barang siapa ndak datang ke sini nggak tak ikhlaskan ilmuku, wajib datang. Wah itu beda lagi kan, kamu rasa mikir, wis kamu tinggal berangkat ke sini selesai. Hujan-hujan kamu belain. Tapi begitu bebas, kamu ndak mikir.
Oke, jadi bebas itu kutukan. Maka jangan dikira demokrasi yang membebaskan itu enak. Kadang-kadang malah jadi problem. Kalau nggak percaya, saya sering di kampung itu, kalau misalnya ada urusan apa itu, kalau yang tentang ini monggo bapak ibu milih sendiri. Mesti terus dia tanya, enaknya milih yang mana ya mas? Mesti gitu. Wong kampung mbok bebas mesti dia tanya, enaknya milih yang mana? Karena dia tidak bisa milih. Jadi bebas itu malah kutukan. Coba kamu bilang, harus yang ini ya bu milihnya, paling nggih gitu. Cepet. Tapi begitu kamu bebas, monggo bisa ini bisa itu kan gitu. Lebih gampang. Makanya besok kalau ada yang di sini jadi ustadz masuk TV, ingat-ingatlah orang itu tidak butuh pilihan, dia butuh jawaban. Kalau misalnya kamu jadi ustadz terus ditanya, ustadz hukumnya ini apa? Jangan dijawab kalau menurut Syafi'i gini, menurut Hanafi gini, menurut Hambali gini. Bapak silahkan milih sendiri. Ya, itu besok kamu nggak dipakai sama TV-nya. Karena orang malah bingung. Jawab aja tegas, haram, halal, itu malah cepet. Ya kan? Di TV-TV kalau pagi itu kan ngomongnya sak-sakin, jawabnya ya sak metune. Ada yang tanya, suami saya selingkuh mah, enaknya gimana? Itu salahnya ibu. Kenapa kok suaminya sampai selingkuh? Gimana melayaninya? Oh, itu ada orang curhat malah dimarahi. Jadi jangan salah, bebas itu kutukan. Kamu yang tiap hari mimpi saya ingin membebaskan diri, kamu nyari kutukan berarti. Nyari sumpek. Ada yang gampang. Orang itu kalau dipaksa apalagi dipilihkan, dia tidak punya tanggung jawab moral. Kamu merkosa orang kok dipaksa, kamu nggak bisa dituntut tanggung jawab. Saya dipaksa ya, kalau nggak tak perkosa aku dibunuh gimana? Jadi tidak bisa. Jadi lebih enak tidak bebas kalau bagi Sartre. Tapi sudah takdirnya manusia bebas. Jadi itu sudah atribut kita. Tidak bisa kita mengelak tidak bebas. Kalau begitu saya nggak bebas, nggak apa. Tidak, kamu sudah bebas. Kalau kamu mengelak dari kebebasanmu, justru kamu tidak otentik. Tidak jadi manusia yang sejati. Justru manusia yang sejati, yang otentik itu yang karakternya bebas. Ketika kamu nggak bebas tadi, banyak sekali topengnya, jadinya kan kamu tidak otentik. Oke, teori kedua. Teori yang ketiga yang sangat berpengaruh di Simone de Beauvoir adalah pandangannya Sartre. Orang lain adalah neraka. Ya kan? Hidupmu itu kalau nggak ada orang lain lebih enak kalau menurut Sartre. Kenapa kamu galau, kamu sumpek, kamu pusing hari ini, kamu ada bete tentang apapun, pasti karena orang lain. Ya kan? Kalau boleh aku ngaji ini nggak usah pakai baju formal gini lah, pakai kaos oblong aja melingkrang sini. Tapi nggak bisa, ada kalian. Kamu juga maunya gitu, mau pakai sarung sobek-sobek, nggawa bantalmu yang sudah banyak pulaunya itu bawa ke sini tidur enak sambil dengerin ngaji. Tapi kan nggak bisa, kenapa? Ada orang lain. Siapapun orang lain itu. Pinginmu apa? Ada dia. Mau joget-joget, malu nanti masa dianggap gitu. Mau apapun aja, orang lain adalah neraka. Gara-gara ada orang lain itu, kamu mau apa-apa susah. Coba nggak ada orang, kamu kan bebas. Kamu neng kamar dewe itu bebas. Neng kamar mandi nyanyi-nyanyi, nggak masalah. Meskipun di luar temenmu nutup telinga, tapi kan kamu merasa bebas karena orang lain nggak ada yang tahu. Aku di kamar mandi sendirian kan gitu. Tapi kalau di kelas, kalau berani nyanyilah kayak kamu di kamar mandi, kamu mesti mikir 20 kali. Ya kan, malu. Mungkin di kamar mandi kamu sambil sabunan, sambil goyang-goyang kan. Berani gak kayak gitu di kelas apa di anu? Nggak wani mesti. Kenapa nggak berani? Karena ada orang lain. Jadi jangan salah. Bagi Sartre orang lain itu neraka. Dia agak pesimis dengan hubungan sosial. Semua teori yang ruwet di dunia sosiologi, filsafat sosial itu lahir karena ada orang lain. Paling tidak apa, orang lain akan selalu menjadikan aku jadi objek dan dia subjek.
kita yang ketemu kayak gini, ini kan masing-masing merasa subjek dan yang lain objek. Aku yang ngaji, kamu kan objeknya, kamu yang kasih ngaji. Tapi bagi kamu, loh saya Pak sekarang nyari ilmu. Nyari ilmu kan saya Pak, sampean yang ngasih saya ilmu. Jadi kamu subjek selalu, orang lain selalu bikin yang lain jadi objeknya. Kamu selalu merasa jadi subjek. Kamu lihat TV, kamu ketemu siapa, pasti yang lain itu kamu jadikan objekmu, kamulah subjeknya. Dan menghindari jadi objeknya orang lain itu nggak enak, katanya Sartre. Diobjekkan orang terus itu nggak enak. Kayak kamu digosipin terus-terusan itu kan nggak enak. Jadi objek itu nggak enak. Maka orang lain itu neraka. Orang yang ketemu aku selalu memposisikan aku jadi objek bagi dirinya. Entah kamu temanku loh ya, itu kan berarti kamu jadi objeknya dia sebagai teman. Kamu adikku, berarti dia jadi objekmu, kamu sebagai kakaknya. Jadi bencana kita lahir karena ada orang lain, katanya Sartre. Oke. Yang keempat, eksistensialismenya Sartre yang berpengaruh pada Simone de Beauvoir adalah la mauvaise foi atau bad faith. La mauvaise foi itu adalah apa sih yang disebut kepercayaan yang jelek itu, keyakinan yang jelek itu adalah orang yang menggadaikan kebebasannya, menempelkan dirinya pada seseorang atau sesuatu yang dia anggap lebih besar dari dirinya. Sehingga dia kehilangan jati dirinya sendiri, kehilangan identitasnya sendiri. Itulah mauvaise foi. Bad faith. Dalam hidup kita sering punya ini. Kamu merasa tidak mampu, kamu merasa lemah, terus kamu tempelkan dirimu, kamu afiliasikan dirimu pada sesuatu di luar dirimu yang kamu anggap lebih mampu, lebih besar, lebih punya otoritas, dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Itu bad faith. Ya, mulai hal yang paling kecil sampai paling besar. Misalnya ada temanmu yang ahli fashion bilang ke kamu, kamu itu pantasnya kalau pakai hem, lengan panjang, beniknya dikancingin semua, wah cakep kamu. Kamu anggap dia ahli fashion, terus kamu manut. Padahal kalau pakai baju kayak gitu, kamu merasa sumpek, sumuk luar biasa kalau ditekak. Kamu sukanya pakai kaos santai, casual. Tapi karena kamu merasa, wah dia ahli fashion, dah aku manut dia. Dan kamu percaya sama dia bahwa kalau kamu pakai itu kamu lebih cakep. Padahal mungkin itu basa-basi. Itulah mauvaise foi, bad faith. Mungkin model rambut, mungkin warna kesukaan, musik kesukaan, merek motor, apapun itu. Kadang-kadang tidak sesuai sama jiwamu. Kamu sukanya dangdut, tapi karena idolamu dangdut itu ndeso, kamu gitu-gitan bilang dangdut itu ndeso. Padahal kalau dengar lagu dangdut kamu rasanya pengen langsung ikut goyang aja, tapi ndak kelihatannya kok norak gitu katanya orang-orang. Jadi kamu ndak sesuai sama batinmu sendiri, ndak otentik. Itu namanya la mauvaise foi. Jadi dalam banyak hal hati-hati, banyak orang yang terjebak bad faith. Dia hanya ikut-ikutan. Dia terasing dari dirinya sendiri, tidak kenal siapa dirimu akhirnya. Kamu bidangmu apa, sukamu apa, kegemaranmu apa, lama-lama jadi kabur, jadi hilang. Dan kalian nggak bisa baca dirimu sendiri. Dan orang kayak gini, dia tidak akan bisa jadi tuan bagi dirinya sendiri. Karena mentalitasnya mentalitas budak, kalau pakai bahasanya Nietzsche. Jadi
Ada idre ensua, idre posua, manusia dikutuk untuk bebas, orang lain adalah neraka, dan lamofes foi. Itu 4 asumsi besar pikirannya Sartre yang mempengaruhi Simone de Beauvoir. Oke, ini dasar teorinya Simone de Beauvoir. Orang mengenalnya sebagai etika ambiguitas. Jadi eksistensialismenya Simone de Beauvoir itu dasarnya adalah etika ambiguitas. Jadi hidup ini, kamu menjalani hidup ini, yang kamu hadapi sebenarnya adalah ambigu-ambigu, paradok-paradok yang kamu harus milih. Dan kamu akan susah karena apa? Dua-duanya sama-sama penting. Itu namanya etika ambiguitas. Kalau milih antara ngaji dan dugem misalnya, itu kan kelihatan, oh ya milih ngaji aja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kadang-kadang sama-sama bagus pilihannya. Milih ngaji ke masjid, apa baca buku di rumah ya enaknya. Itu kan imbang. Sama-sama enak, sama-sama penting. Jadi yang disebut oleh de Beauvoir adalah yang paling besar ambigu kita, ketegangan dalam hidup kita adalah kita butuh orang lain, tapi sekaligus khawatir dikuasai orang lain. Kamu sama saya misalnya, kamu butuh aku, pengen ngerti filsafat, tapi kamu juga khawatir nanti apa-apa disetir Pak Faiz nanti. Apa iya kayak gitu filsafat itu? Ini kan ambigu. Apa harus tak ikuti 100%? Apa aku mikir sendiri? Atau gimana ya enaknya? Itu mikir. Dua-duanya sama-sama penting. Kamu butuh aku, tapi jangan sampai kamu tak dominasi. Jadi objekku belaka. Nah, ini ambigu. Pilihanmu mana, itu nanti menentukan di mana otentisitasmu. Atau pakai istilahnya Beauvoir, discovering the word melawan authors of the word meaning. Memahami makna yang ada atau bikin makna sendiri. Dua-duanya sama-sama penting. Kamu tidak akan bisa bikin makna sendiri kalau nggak memahami makna yang ada. Tapi kalau sekedar memahami makna yang ada, kamu tidak otentik jadi dirimu. Nah itu discovering the world dan jadi author of the word's meaning. Jadi hidup ini kan selalu ada maknanya. Apa sih maknanya Islam itu? Nah, Islam secara umum apa? Islam bagimu apa? Bagimu itu kan kamu sendiri yang menciptakan. Seperti apa sih Gus Dur itu? Nah, itu maknanya Gus Dur. Tapi Gus Dur bagimu kayak gimana? Nah, itu kan kamu yang bikin. Jadi antara dua hal ini, mana yang lebih penting? Makna yang sudah ada ataukah makna yang kamu ciptakan? Ini ambigu. Tiap hari kita berhadapan dengan ini. Orang lain ngomong apa, kita memahami apa. Itu kan benturan namanya. Kok dia ngomongnya gitu? Menurutku gini kok. Nah itu kan makna darimu sama makna yang sudah ada dari orang lain. Kok tafsirannya gitu ya? Menurutku kan lebih baik gini. Loh kok menurut dia Setia Novanto itu kesalahan sedang ya? Menurutku kok berat ya? Loh itu kan makna menurutmu sama makna menurut MKD. Dan setiap orang beda. Kamu yang pro Jokowi, loh kok menurut dia Jokowi jelek ya? Menurutku kok bagus ya? Dua-duanya punya argumen, punya dasar, punya bukti. Ah itu etika ambiguitas, dilema etik. Dalam hidup kita ketemu banyak. Pinginmu Islam itu ya rahmatan lil alamin, idealnya. Tapi kenyataannya kok banyak yang enggak ya. Terus enaknya gimana? Nah, ketegangan ini nanti kalau di Simone de Beauvoir melahirkan namanya existential angst. Kegelisahan eksistensial. Kenapa gelisah? Karena kamu dipaksa harus milih. Ya kan?
milih ngaji hujan-hujan dapat ilmu, atau milih di rumah saja daripada pilek kehujanan. Loh, itu kan podo-podo pentingnya. Kamu harus milih kan. Dari situ terus lahir eksistensial angst. Wah, aku kemarin sudah deklarasi mau istiqomah ngaji ya, tapi kalau tidak masuk gimana ya. Sudah, itu kan kegelisahan eksistensial. Kamu mana ya yang tak pilih ini. Kemarin waktu semester 1 sudah deklarasi pokoknya anti perempuan, kuliah saja misalnya. Yo kok dilalah punya teman sak kelas cakep. Dan kok ya seneng ini arep pacaran, kok dia juga bales gitu loh. Waduh, ini dilanjutkan kuliahnya apa disambi pacaran ya? Gimana dengan deklarasi dulu awal? Itu kan eksistensial angst. Ada kegelisahan eksistensial. Oh, itu tiap hari kamu begitu dalam hidup. Ada pilihan-pilihan yang harus kamu pilih, yang harus kamu tegaskan. Makanya tadi kan hidup ini kayak kutukan. Kita milih terus, harus antara dua hal. Ya kalau milih sama bagus sama jelek gampang. Kadang-kadang sama-sama bagus. Dan kadang-kadang pilihannya nggak cuma dua, bisa 3, bisa 4. Kuliah, apa pacar, apa kerja ya. Ya kan, bingung lagi kan kamu. Urusan perempuan, urusan kerja, apa urusan pacar, apa urusan orang tua. Ini orang tua sudah manggil-manggil nyuruh pulang. Ngapain aja di Jogja, wong sudah lulus. Di rumah, sawahnya menunggu. Nah ya kan, kamu kan gelisah itu kan. Iki bantu orang tua melanjutkan kuliah, apa nyari pacar, apa berusaha kerja sendiri. Oh, itu eksistensial angst. Pilihannya banyak. Dan hidupmu dibentuk, distruktur oleh eksistensial angst itu. Dari situlah nanti menuju authentic life. Kehidupan yang otentik. Aslimu kayak gimana kemudian? Aslimu kayak gimana ditentukan oleh pilihan-pilihanmu. Ketika kamu milih, nomor 1 pacar sajalah, ndak usah berangkat ngaji daripada pilek lah, ndak usah inilah, ini aja yang tak pilih. Itu akan membentuk dirimu yang otentik. Akan jadi apa kamu. Jadi ketegangan antara banyak pilihan melahirkan kegelisahan eksistensial. Kegelisahan eksistensial melahirkan dirimu yang otentik. Siapa kamu? Ya, introspeksi sendiri boleh kamu hitung. Aku kok kayak gini ya sekarang. Itu pasti lahir karena pilihan-pilihanmu sendiri. Dari banyak alternatif kemarin kamu milih itu. Dari banyak alternatif kamu milih ini. Lahirlah kamu seorang yang seperti ini sekarang. Ya contoh paling gampang kuliah itu loh. Dari banyak fakultas, banyak jurusan, ini yang kamu pilih. Terbentuklah kamu seperti pilihanmu. Ya kepeksa kan dilakoni tetap. Disitulah kamu terbentuk. Jadi itu namanya etika ambiguitas. Dasar hidup kita ternyata sifatnya ambigu. Makanya jangan gampang menyalahkan orang lain. Orang lain itu seperti kamu, ditawari banyak pilihan dan dia milih sesuai versinya dia, dan sementara kamu milih sesuai versimu. Oke, itu etika ambiguitas. Dari situlah nanti Simone de Beauvoir masuk ke dunia perempuan. Minggu lalu saya bilang disebut perempuan boleh, disebut wanita boleh, tidak masalah. Artinya sama-sama bagus. Ya kan? Wanita itu dahsyat karena menunjukkan jiwa yang ikhlas, yang rela dan berani. Karena artinya wani ditoto. Tidak sembarangan orang berani untuk ditata. Kalau perempuan itu juga bagus, menunjukkan kedalaman spiritual dari kata dasar empu. Empu bukan empuk.
ada bedanya. Oke, nah kenapa sih kok nasibnya perempuan itu secara umum di dunia ini tertindas, selalu dikeluhkan tertindas? Saya tidak tahu kalian merasa apa enggak, karena kalian dapat jatah yang enak, kebetulan laki-laki semua. Jangankan kalian yang laki-laki, yang perempuan pun sebagian besar juga tidak sadar kalau dia itu sebenarnya ditindas oleh laki-laki. Konstruksi dunia kita itu konstruksi namanya patriarkal, patriarki, patriarkat, terserahlah istilahnya apa. Tapi menunjukkan konstruksi yang sangat laki-laki. Bahkan kalau di barat istilahnya kalau laki-laki itu male, kalau perempuan itu female. Sebenarnya ya laki-laki tapi ada V-nya. V itu kalau bahasa Spanyol artinya kepercayaan, sandaran. Jadi perempuan itu sendenane male, sandarannya laki-laki, male, female. Kalau dalam cerita-cerita lahirnya perempuan kan juga sangat, tafsirnya sangat meminggirkan perempuan. Kenapa Allah menciptakan menciptakan Hawa? Karena Adam kesepian, sendirian, tidak enak sendirian, terus diciptakanlah Hawa. Itu kan terus tafsirnya adalah, oh berarti Hawa itu tugasnya mengusir kesepiannya Adam. Ya kan? Dan terus waktu ada geger-gegeran sama iblis, sampai Nabi Adam makan buah khuldi, ceritanya selalu kenapa Nabi Adam makan buah khuldi? Karena dirayu oleh Hawa. Berarti Hawa itu tugasnya ngerayu. Nah ya kan? Selalu ceritanya kayak gini, narasinya selalu perempuan itu selalu objek kedua. Jadi selalu tidak enak dalam banyak hal. Bahkan budaya-budaya dulu, apalagi Arab zaman dulu, perempuan itu kan posisinya kayak properti. Zaman kerajaan-kerajaan itu perempuan ya kayak barang yang dikoleksi. Semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Loh iya, raja-raja zaman dulu itu, kalau di Arab suku-suku itu, ketua suku itu, gengsi sukunya semakin naik kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Raja-raja Mesir kuno, Romawi kuno, India kuno, bahkan Timur Tengah, dinasti-dinasti kuno, apalagi Cina kuno, itu selalu antara simbol kejayaannya adalah koleksi istri, koleksi selirnya. Dan ada cerita Kaisar Cina itu yang selirnya jumlahnya sekitar 3.000 sekian. Jadi kamu punya selir 3.000 itu, kalau setahun anggap aja 300 hari, berarti satu selir seandainya digilir satu-satu sehari satu, itu giliran selanjutnya 10 tahun yang akan datang. Jadi 10 tahun sekali, bayangkan betapa sadisnya laki-laki itu. Sampai 3.000, kamu satu aja gak dapat sampai sekarang. Jadi dia punya koleksi 3.000. Makanya terkenal sekali istilah harem. Harem itu kan tempat istri-istri selir-selir ini ngumpul. Kalau di Cina nanti pengawalnya namanya Kasim. Kasim itu pasti sudah dikebiri, dipotong anunya. Kenapa? Ya gawat lah, nunggu giliran 10 tahun. Kalau Kasimnya tidak dipotong itunya, bisa habis perempuannya. Jadi makanya Kasim itu selalu dikebiri dulu, biar nggak makan yang dijaga. Ya. Dan itu yang terjadi zaman dulu. Apalagi sekarang. Atau masuk ke dunia modern deh, bayangkan. Perempuan dalam posisi tradisional maupun modern, dia susah juga. Tradisional misalnya petani di desa,
Pagi-pagi ibumu sudah nyiapin makanan, minuman. Terus ke sawah. Biasanya bareng bapaknya, dua-duanya berangkat ke sawah. Pagi sampai siang itu pun sambil bawa makanan ke sawah. Yang masak juga ibumu. Nanti pulang-pulang, sore-sore sudah capek, bapakmu santai tidur, ibumu harus masak lagi, nyiapin makan malam. Belum lagi malam-malam yang minta pijet mesti juga bapak. Ya kan? Nanti bangun paling pagi, masak lagi. Susah. Atau terus jadi kapitalis, peradabannya ganti. Bapaknya tidak kerja di sawah tapi kerja di kantor atau di pabrik. Sama susahnya. Seandainya ibumu tidak kerja pun di rumah saja, posisinya juga sangat lemah. Bapak di luar menghasilkan uang, ibumu di dalam tidak dapat apa-apa, padahal kerjanya mungkin 2-3 kali lipat lebih capek daripada bapakmu. Nyapu, nyuci, ngepel. Sementara bapakmu di kantor, nyampe kantor ngobrol, nongkrong, baca koran, main komputer, internet, sore pulang. Gitu sambatannya kayak kerja keras. Ya kan? Tapi terus karena bapak ini profit, menghasilkan uang, ibumu yang di rumah nggak menghasilkan apa-apa. Cara membacanya kan terus bapak menghasilkan uang, ibu menghabiskan uang. Ya kan? Posisinya jadi kacau lagi, tidak enak lagi. Itu sistem patriarkal. Susah jadi perempuan. Bahkan di antara kearifan lokalnya Arab zaman jahiliyah, saya tidak tahu kearifan apa enggak, tapi mereka membacanya anak perempuan ini, daripada nanti besarnya sengsara, jadi bebannya suku. Kalau perang tidak bisa bantu malah menyusahkan. Akhirnya daripada besok kamu sengsara, tak kubur aja hidup-hidup sekarang. Itu yang ada di kepalanya orang Arab jahiliyah zaman dulu. Jadi makanya Nabi datang dengan posisi perempuan ala Islam yang maksimal boleh dikawin 4 saja, tidak boleh lebih. Itu sebenarnya emansipasi besar-besaran terhadap perempuan zaman itu loh ya. Tidak tahu kalau zaman sekarang visinya masih sama apa enggak. Nah, kondisi inilah yang dibaca oleh Simone de Beauvoir. Barat zaman awal modern juga begitu. Perempuan posisinya sangat rendah, konotasinya selalu jelek. Bahkan di barat itu ada nenek sihir, tapi jarang kamu dengar istilah kakek sihir. Selalu nenek yang sihir itu, nggak ada kakek sihir. Jadi zaman dulu yang memang terkenal penyihir itu nenek-nenek yang bawa sapu, pakai topi jelek terus terbang. Wah, itu penyihir. Dan banyak yang dituduh penyihir, kayak di sini dituduh dukun santet itu. Tapi kalau dulu dibakar hidup-hidup, yang perempuan dituduh penyihir ini. Dan korbannya banyak. Arab Barat zaman itu. Dan ya revolusi industri juga semakin menyengsarakan perempuan pada saat itu. Sistemnya memang sistem patriarkal, selalu laki-laki yang dominan. Itulah yang didobrak oleh Simone de Beauvoir. Akarnya dari mana sih? Ya, karena nanti ada stigmatisasi. Stigmatisasi itu tidak begitu tapi dicitrakan begitu. Jadi perempuan itu dikasih label-label yang menyusahkan dirinya. Bahkan setiap orang ngomong perempuan biasanya direduksi pada aspek biologisnya saja. Ini yang sering jadi sumber. Kamu pertama kali ketemu cewek, arah pandanganmu pasti tidak jauh-jauh dari situ. Ya kan? Dan ceweknya juga kadang-kadang, saya tidak tahu, mungkin karena bentukan sosial yang dipamerkan juga itu. Yo jangan disebut definitif nanti masjid masalahnya.
Kamu ngerti sendirilah, ya kan? Jadi cowok itu biasanya lihat cowok kan pertama mesti paling ndak loh, cakep ndaknya dia nilai dulu. Cakep ndak ya? Wajahnya sih biasa tapi wah. Ya kan, kamu arahnya selalu ke situ pasti. Nggak jauh-jauh dari sana. Jadi kamu melihat perempuan itu hanya dari fungsi biologisnya saja. Oke. Ya kayak ada cerita-cerita begitu. Besok kita ada filosof perempuan ya. Bayanganmu kan mesti cakep-cakep enggak ya filosof itu ya. Kira-kira mesti gitu duluan. Jadi akarnya dari situ ada stereotip perempuan, ya memang dia mengemban fungsi reproduksi. Tapi dia tidak cuma itu. Hanya saja dicitrakan hanya itu. Jadi seputar tubuhnya tidak jauh-jauh dari sana. Nah, itu kenapa kok di situ? Karena posisinya dia tidak subjek tapi objek. Objeknya siapa? Laki-laki. Karena budayanya patriarkal. Tafsir-tafsir juga banyak mufasir laki-laki, maka bunyinya juga banyak yang menguntungkan laki-laki. Banyak yang tidak peka perempuan. Zaman saya dulu di pondok, ada ijazah untuk diamalkan. Amalkanlah doa ini setiap sholat tahajud 40 hari berturut-turut, tidak putus-putus. Itu ijazah bagus, cuma tidak peka perempuan. Emangnya perempuan bisa 40 hari sholat tahajud terus menerus nggak putus-putus? Tidak bisa dia. Jadi tetap lebih sakti laki-laki nantinya. Karena laki-laki bisa wiritan 40 hari 40 malam tanpa putus. Perempuan tidak bisa. Itu tidak peka perempuan berarti. Dia selalu jadi objek yang susah. Oke, akarnya di situ. Terus cuma katanya Simone de Beauvoir, ndak ada yang salah dari budaya kita. One is not born, but rather becomes a woman. Perempuan itu tidak dilahirkan, tapi dibikin. Ya, ada bedanya. Dilahirkan sama dibikin. Ya semuanya dibikin, maksudnya dibikin itu dibentuk. Kamu bayanganmu dibikin diapain? Jadi laki-laki dan perempuan itu bentukan, bukan kodrat, bukan takdir. Kita lihat ya seperti apa. Ya, womanisasi itu bahasaku dhewe nek ono ning. Cuma tak pakai istilah womanisasi. Jadi budaya yang membentuk perempuan. Womanisasi bukan kamu yang cowok terus pakai lipstick, pakai parfum, itu bukan itu. Jadi becoming woman. Jadi perempuan dibentuk berdasarkan kondisi sosial. Masyarakatlah yang mendidik seorang perempuan harus begini atau begitu, sebagaimana laki-laki harus begini atau begitu. Perempuan itu cengeng, gampang nangis. Kalau laki-laki nggak boleh nangis. Itu kan dibentuk oleh masyarakat. Begitu kamu cowok kok nangis, waktu kecil langsung dimarahi sama ibumu. Cowok kok nangis, malu aja. Terus kamu nggak berani. Wah, berarti cowok nggak boleh nangis nih kan gitu. Yang cewek juga begitu. Warna misalnya. Loh Pak, kan perempuan biasanya suka yang pink, suka yang hijau muda, suka yang itu. Itu bukan kodrati, itu dibikin kok. Sejak kecil ya ibunya beliinnya gitu-gitu. Mainannya boneka dan yang sejenis itu, ya terbentuknya begitu. Terus diajari perempuan nggak boleh nyak-nyakan, harus lembut, harus malu-malu, nggak boleh banyak omong, harus setia, harus kan gitu. Laki-laki harus aktif, harus kreatif, harus itu kan. Dibentuk sejak kecil. Kayak bukumu waktu SD itu loh kan gambarnya situasi di pagi hari, bapak baca koran, ibu masak, ya kan?
Adik yang perempuan bantu ibu nyapu, adik yang laki-laki mandi sambil nyanyi-nyanyi. Ya kan, pagi hari kan gitu. Ibu yang menjahit, bapak yang baca koran kalau sore hari. Terus kan selalu begitu, bapak kebagian baca koran terus mesti. Iya kan, baca koran sambil minum kopi, gambarnya mesti ngono. Ibu bagian ke pasar, masak, jahit, itu bagiannya ibu. Ya kan? Dan perempuan dicitrakan semacam itu. Apa tidak bisa dibalik misalnya, bapak pergi ke pasar, terus ibu yang baca koran di depan rumah. Bisa kan? Cuma masyarakat bikinnya semacam itu. Jadi perempuan dan keperempuanan itu dibentuk. Ya kalau perempuan sejak kecil diajari gaya laki-laki, ya dia akan jadi laki-laki. Manusia itu netral. Jadi ada proses becoming woman, womanisasi. Proses terbentuknya perempuan. Jadi itu tidak takdir. Perempuan yang malu-malu itu bukan takdir. Perempuan yang lemah itu bukan takdir. Itu dibentuk oleh budaya dan masyarakatnya sendiri. Maka kalau di Sartre, cobalah bedakan antara femininitas, feminine reality, dan womanhood. Jadi femininity itu keperempuanan, apa ya? Ya keperempuanan yang kayak tadi. Ini loh cirinya perempuan. Dia harus malu-malu, dia harus suka menundukkan kepala, hudul basor, dia harus, itu femininitas. Kalau jalan langkahnya kecil-kecil, jangan lebar-lebar. Kalau itu femininitas. Jadi konsep umum ciri perempuan apa enggak. Kalau ada perempuan jalannya begagak, kan terus kamu bilang, wah kayak laki-laki itu. Ya kan? Padahal loh, apa ada jalan kayak laki-laki, jalan kayak perempuan? Ada bentukan masyarakat. Itu femininitas. Nanti ada feminine reality. Ya lawannya masculine reality, lawannya masculinity. Ini prakteknya. Kalau tadi kan konsepnya umum, nah prakteknya itu feminine reality. Mungkin di Jawa kayak gimana, di Cina kayak gimana. Di Cina misalnya ada yang kakinya dikasih sepatu kecil itu, jadi kakinya agak, dan itu dianggap cantik. Versi Cina. Itu feminin di sana itu kalau kakinya kecil. Kalau kakinya besar, sepatunya nomor 45 ya dianggap tidak feminin. Sepatunya harus kecil. Dan kaki itu kan sebenarnya bentuknya gini, tapi sama perempuan dibikin gini. Kasihan sekali kan kalau kamu pakai sepatu kayak gitu itu. Tapi bagi masyarakat, ya kayak gini nih feminin. Itu namanya feminine reality. Perempuan duduk kayak kamu, silo kayak gini aja kan kelihatannya, perempuan kok duduknya kayak gitu. Sebenarnya apa salahnya perempuan duduk kayak gitu? Ya enggak pantas, Pak. Pantas enggak pantas itu masyarakat yang bikin. Itu loh. Bikin susah sendiri. Itu feminine reality namanya. Oke, nah yang ketiga womanhood. Kalau womanhood itu kewanitaan. Ya ini yang hubungannya sama menstruasi, hamil, menyusui. Itu womanhood. Kalau ini sifatnya biologis. Womanhood inilah harusnya bedanya laki-laki sama perempuan satu-satunya. Di luar ini sebenarnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya sama saja. Pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Jadi ngomongnya nggak boleh pendidikan untuk laki-laki, pendidikan untuk perempuan. Bodoh aja. Urusan politik tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya sama, kesempatannya harus sama, peluangnya juga harus sama. Jadi womanhood satu-satunya yang membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi bedakan femininity itu konsep umum tentang keperempuanan, feminine reality itu realitas keperempuanan sesuai lokal masing-masing, dan kalau womanhood itu kewanitaan.
Biar beda, tidak perempuan. Kalau kewanitaan sifatnya genital. Dua yang atas itu bikinan. Sementara womanhood itu baru yang sifatnya biologis. Jadi bedanya sebenarnya di situ. Maka tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Itu nggak ada urusan dengan gender, nggak ada urusan dengan laki-laki perempuan. Semuanya boleh ikut. Jadi kalau ada yang alah perempuan nggak usah sekolah, oh itu berarti ada diskriminasi. Oke, jadi itu yang harus dipahami. Selanjutnya, caranya laki-laki, ya karena laki-laki ini jatahnya yang enak, untuk melestarikan dominasinya pada perempuan, dia biasanya bikin mitos-mitos. Perempuan itu akalnya kurang. Perempuan itu susah dimengerti. Perempuan itu imannya lemah. Perempuan itu selalu begitu. Dan mitos-mitos ini itu dipercaya oleh masyarakat. Apalagi yang laki-laki. Karena dia posisinya menang dan enak. Jadi itu yang dikritik oleh Simone de Beauvoir. Katanya siapa perempuan itu akalnya lemah? Wong di kampus-kampus coba dicek. Berapa banyak yang lulus tercepat terbaik yang perempuan. Kadang-kadang kamu juga IP-mu pas-pasan kok. Yang perempuan IP-nya apik-apik, dubur-dubur. Katanya siapa irasionalitas. Katanya siapa perempuan itu sulit dimengerti. Kadang-kadang yang cowok lebih sulit dimengerti. Ya kan? Jadi ndak itu mitos-mitos yang diciptakan masyarakat. Katanya siapa perempuan itu imannya lemah. Yang laki-laki juga ya malah yang banyak selingkuh. Imannya lebih lemah. Jadi banyak diskriminasi. Kalau zaman dulu di Romawi kuno itu, kalau perempuan selingkuh, dia hukumannya adalah dibunuh. Kalau laki-laki selingkuh, hukumannya disuruh cerai. Enak ya jadi laki-laki. Selingkuh ketemu cerailah, gampang. Tapi kalau perempuan ketahuan dibunuh. Jadi itu mitos-mitos. Dan ini banyak terjadi apalagi dalam agama di India, di Timur Tengah. Itu kadang-kadang yang diperkosa malah yang dihukum. Itulah. Jadi mitos. Ya tadi perempuan kadang dimitoskan penggoda. Padahal penggoda apa enggak penggoda kan tergantung laki-lakinya. Sebenarnya kalau ada yang bilang perempuan itu penggoda, itu sama juga bilang laki-laki itu imannya lemah. Gampang digoda. Pikiranmu ngeres. Jangankan yang buka-bukaan kan. Kalau pikiran sudah ngeres itu, mbok orangnya pakai jilbab, pakai cadar, bayanganmu juga ke sana. Lah iya kan pakai cadar pun kira-kira isine piye ya ngono kuwi ya. Ya padha wae pikiranmu ke sana. Lah pikiran ngerus itu kan enggak ada yang bisa menghalangi. Jauh kayak apapun ya bisa kamu imajinasikan kan? Iya, jadi ditutup kayak gimana pun enggak ada yang bisa menghalangi imajinasimu. Jadi tidak ada hubungannya sama tutup itu. Oke. Oleh karena itu, dari situlah nanti lahir tesisnya Simone de Beauvoir bahwa perempuan itu the second sex. Nanti dia nulis buku yang sangat terkenal yang judulnya The Second Sex. Jadi perempuan itu definisinya selalu nempel pada laki-laki. Dia tidak pernah sendirian. Nah, tadi kembali ke tesisnya Sartre tadi. Tadi katanya Sartre kan orang lain adalah neraka. Other. Nah, dalam konstruksi budaya patriarkal, othernya itu perempuan. Jadi perempuan itu neraka.
Perempuan itu ancaman bagi laki-laki untuk bebas berekspresi. Oleh karena itu, perempuan harus ditundukkan. Karena yang lain itu ancaman dan yang lain itu perempuan, ya perempuan harus ditaklukkan. Caranya ya sistem budayanya. Lahirlah budaya patriarki. Jadi perempuan itu the others, dan others itu harus ditaklukkan. Others itu kan selalu jelek. Kalian selalu bilang minna wa minhum. Minhum itu kan selalu jatuhnya musuh, rival, lawan. Kalau minna, teman. Jadi kalau perempuan atributnya yang lain, berarti dia rival, musuh. Harus ditaklukkan. Nah ini problem lagi sudah. Kamu tidak sadar sebenarnya selama ini kamu memusuhi dalam tanda petik perempuan. Kamu sudah zalim pada perempuan lewat struktur budaya yang patriarki. Oke, jadi ada relasi I and the others. Itu sebenarnya pengaruh Hegel. Kalau Hegel kan budak dan tuan, sama-sama butuh, tapi yang kuat jadi master, yang kalah jadi other. Laki-laki begitu kan? Karena laki-laki kuat, dia jadi master. Perempuan kalah, dia jadi others. Jadi namanya sistem of opposite, sistem dua. Dua itu selalu satu konotasinya positif, konotasinya yang satu konotasinya negatif. Siang, malam. Siang itu penuh cahaya, malam itu gelap. Satu positif, satu negatif. Putih, hitam, apalagi. Selalu kalau oposisi dua ini biasanya satu plus, satu min. Begitu laki-laki dan perempuan, terus yang kamu pluskan kan yang laki-laki, perempuannya yang jatahnya min. Tuan sama budak, pimpinan sama rakyat, dosen sama mahasiswa. Begitu di oposisi gini, kamu selalu ngasih atribut mana plus, mana min. Nah, dalam kasus perempuan dan laki-laki, laki-laki yang dapat atribut plus dan perempuan jatahnya min. Coba dilihat gambarnya itu. Perempuan itu kan bulat terus ada panah ke atas. Sementara yang laki-laki yang panah ke atas, yang perempuan bulat terus ada garis ke bawah. Jadi kelihatan gambar simbol pasif, yang satu simbol aktif. Apa tidak bisa perempuan aktif? Sangat bisa. Cuma memang dicitrakan begitu oleh budayanya laki-laki. Nah itu katanya Simone de Beauvoir. Sehingga akhirnya ya perempuan harus bangkit. Ini teorinya. Kenapa sih Simone de Beauvoir ngomong gitu? Kenapa masyarakat patriarki itu semacam itu? Karena banyak orang percaya pada esensialisme. Kayak tadi saya ngomongkan di awal. Seolah-olah ada esensi. Kalau perempuan itu esensinya dia lemah, lembut, terus gampang ikut, terus harus ditaklukkan, harus dibimbing. Kalau laki-laki dia kuat, dia yang harus menopang, dia yang... Ini esensinya laki-laki, esensinya perempuan. Padahal esensi itu tidak ada. Perempuan itu harus selalu kelihatan indah, cantik, itu seolah-olah begitu. Padahal yang nyuruh gitu juga tidak ada. Bahkan perempuannya sendiri juga tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang diobjekkan. Kadang-kadang malam-malam gini, ketika saya pulang ngaji naik motor, cowoknya pakai jaket tebel, pakai helm rapet, ceweknya cuma pakai tank top sama itu di belakang. Dia pengen kelihatan cantik dan indah, meskipun resikonya masuk angin. Ya kan? Tapi dia berani nanggung itu, tidak apa-apa asal kelihatan cantik. Karena cantik itu semacam itu. Itu kan stereotip yang menjebak. Dia tidak sadar dizolimi oleh pacarnya yang pakai jaket pakai itu. Mungkin pacarnya yang nyetir, wah kamu kayak gini cakep loh, kayak gini cantik loh. Ya sudah. Dan itu yang terjadi. Esensialisme. Seolah-olah ada esensi, ada atribut pasti kapanpun dan dimanapun. Ini loh perempuan, kalau yang kayak gini laki-laki.
Nah, itu esensialisme yang dikritik oleh Simone de Beauvoir. Tidak mungkin ada semacam itu. Oke. Nah, ini biasanya yang saya sebut tadi, stereotype. Contohnya banyak, itu cuma beberapa aja. Kalau laki-laki rasional, kalau perempuan biasanya tidak penting pinter, yang penting seksi, body. Kalau perempuan itu kecerdasan, kebudayaan. Kalau laki-laki itu yang natural, yang alami. Kalau perempuan itu laki-laki itu akal, kalau perempuan itu emosi. Jadi, kan ada yang bilang laki-laki itu nafsunya satu, ya kamu wis ngerti, nggak usah tak lanjutin. Perempuan itu nafsunya 9, tapi dia punya malu. Berarti laki-laki tidak punya malu. Padahal nafsunya kecil. Nafsunya kecil tidak punya malu. Perempuan nafsunya besar tapi punya malu. Berarti kalau ada perempuan kok tidak punya malu, berarti yang tinggal nafsunya aja yang besar. Ya. Kalau laki-laki punya malu, berarti sudah kecil punya malu lagi. Hilang, habis. Lah ya kan kamu. Jadi kalau ada laki-laki pemalu kan, kamu laki-laki kok pemalu, sudah kecil pemalu lagi. Kalau perempuan kan besar nafsunya. Oke. Ya, the role of man, perannya laki-laki itu jadi ayah, mengatur masyarakat, pemimpin, kan selalu begitu. Kalau di Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kapan-kapan kita ngomong tafsir-tafsir yang feminis, tafsirnya apa ya harus qawwam itu apa ya harus pemimpin, atau konteksnya ayat itu apa sih, dan seterusnya. Kita ngomong ke sini dulu, karena kalau ke situ nanti panjang lagi. Kapan-kapan yang ada bau tafsir dan feminisme Islamnya. Mungkin besok kita ngomong tokoh-tokoh perempuan dalam tradisi filsafat Islam. Oke, dari situ nanti muncul yang sangat terkenal dari Simone de Beauvoir, feminisme eksistensialis. Jadi feminisme eksistensialis itu perempuan harus eksis sebagai dirinya sendiri, membebaskan diri dari segala aturan, hukum, nilai, norma, stereotip yang dibikin laki-laki. Jangan mau dibohongi laki-laki. Nah, itu feminis eksistensialis. Jangan terjebak pada l'amour fauve tadi, bad faith, bahwa dia lemah harus bersandar pada laki-laki, bahwa kalau nggak ada laki-laki dunia hancur. Ya, jadi ini visinya feminisme eksistensialis. Banyak raja perempuan, banyak pimpinan perempuan yang sukses. Banyak tokoh perempuan yang sukses. Jadi tidak harus menghalangi perempuan untuk maju. Bahkan lebih dahsyat dari laki-laki juga banyak. Perempuan banyak yang bisa mandiri tapi tanpa laki-laki, tapi kebalikannya jarang. Cewek itu kalau tidak punya pacar biasanya lebih tenang daripada cowok yang tidak punya pacar. Iya, cewek itu tidak punya pacar santai aja, tidak apa-apa. Kalau laki-laki tidak punya pacar, lihat temennya apel malam minggu, kamu mesti galau, bete. Nah itu katanya Simone de Beauvoir, bebaskan diri dari l'amour fauve, bad faith. Tidaklah, kamu kuat kok, setiap orang itu sama. Dasarnya apa? Laki-laki dan perempuan itu sama. Tubuhnya sama, hanya beda itu aja. Iya, beda di bagian-bagian itu aja. Dan psikologinya juga sama kok, psikologi manusia. Dan bagian itu beda tapi tidak esensial, tidak eksistensial. Makanya kadang-kadang yang membedakan laki-laki perempuan hanya dari situ terus merembet ke yang lain. Kenapa perempuan jelek? Karena nggak punya itu. Laki-laki karena punya itu kan alirannya disebut falocentrisme.
Jadi falosentrisme itu yang mengunggulkan laki-laki karena dia punya falus. Falus itu ya senjatamu itu. Dan perempuan tidak punya itu. Itu namanya falosentrisme. Oke, jadi tidak, perempuan dan laki-laki itu ya hanya beda di situ saja dan sifatnya sangat biologis. Tidak ada hubungannya dengan karakter manusia. Jadi bedakan antara laki-laki perempuan yang biologis dengan maskulinitas dan femininitas. Keperempuanan dan kelaki-lakian. Kalau ini budaya yang bikin. Gitu loh. Laki-laki dan perempuan itu biologis, kita nggak bisa mengelak. Itu takdir. Tapi kelaki-lakian dan keperempuanan itu budaya, itu bikinan. Kamu yang laki-laki, meskipun punya itu, kalau sejak kecil oleh orang tuamu dididik mainnya pakai boneka, pakai warna-warna pink, besarnya juga tidak akan jauh-jauh dari situ. Mungkin kamu tiba-tiba suka pakai lipstik, tiba-tiba suka, atau kamu bergaul dengan perempuan, terus gayamu mesti sadar apa enggak keperempuanan. Ngomongnya mungkin intonasinya juga intonasi perempuan. Yang perempuan juga begitu. Gitu loh. Jadi itu dibentuk oleh masyarakat. Yang biologis urusan takdir. Tapi watak, perilaku, kecondongan hati, kecondongan diri itu dibentuk oleh masyarakat. Ya karena sudah mendalam, karena ditanamkan sejak kecil, seolah-olah tidak bisa berubah itu. Seolah-olah dia jadi substansi. Tidak begitu katanya Simone de Beauvoir. Jadi bisa diubah. Kalau anak sejak kecil dididik kayak gimana, ya akan lahir gimana. Kalau nggak percaya ya silahkan percobaan wis. Anak laki-laki taruh di hutan, perempuan juga taruh di hutan. Dengan didikan monyet yang sama, ya dua-duanya juga akan sama-sama jadi monyet. Jadi tidak akan beda. Jadi bedakan antara laki-laki perempuan dari aspek tubuhnya dengan kelaki-lakian dan keperempuanan. Nah, yang laki-laki perempuan itu tadi namanya seks. Kalau kelaki-lakian dan keperempuanan namanya gender. Jadi bedanya di situ. Kalau seks tidak bisa diowah-owah, ya memang gitu, diakui saja, diterima. Tapi kalau gender itu dibentuk. Jadi perempuan, femininitas, keperempuanan itu tidak dilahirkan tapi dibentuk, becoming. Jadi bisa ditanamkan. Oke. Ya termasuk yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Kok ada Pak ya ini? Fisiknya sangat jelas laki-laki, tapi gayanya perempuan. Itu pasti ada modus internalisasi psikologis di tubuh laki-laki itu perempuan. Entah gimana caranya. Mungkin ada momen apa, peristiwa apa di hidupnya waktu kecil sampai dia besar sehingga gayanya keperempuan-perempuanan. Jadi itu dasarnya. Oleh karena itu perempuan tadi yang didiskriminasi dengan alasan atribut-atribut femininitas, dia harus bangkit melawan. Wong itu bikinan kok. Dia bikin sendiri yang baru harusnya. Dia harus otentik jadi dirinya sendiri. Jadi tidak harus dipisah-pisah, ini laki-laki, ini perempuan. Dia punya hak yang sama untuk pendidikan, untuk politik, untuk dunia sosial. Jadi itu dasarnya. Kayak gimana sih terbentuknya? Kalau di itu ya tidak jauh dari 4 gaya. Seperti apa sih penanaman identitas feminin dan maskulin tadi? Itu bisa lewat imitasi, bisa lewat mimikri, repetisi, atau modifikasi. Imitasi itu niru, jiplak itu imitasi. Laki-laki yang sangat dekat dengan perempuan, ibunya misalnya, atau kakak perempuannya misalnya,
sedikit banyak pasti tidak sadar ada gaya perempuan dalam dirinya. Kenapa? Imitasi, dia niru. Mungkin cara ngomongnya, intonasi katanya, cara dia menggerakkan tangan, cara dia melangkah, melirik, mungkin pasti ada pengaruhnya. Karena pembentukan identitas itu antara lain lewat imitasi. Atau mimikri. Mimikri itu mirip imitasi. Mimikri itu kayak bunglon, itu mimikri. Kalau dia nempel di warna hijau, dia jadi hijau. Mimikri itu biasanya dijejer sama kamuflase. Cuma kalau kamuflase, misalnya warna kulitku hijau, aku akan milih daun yang sama dengan warna kulitku dan ada di situ sehingga tidak kelihatan. Tapi kalau mimikri, dimanapun aku bisa adaptasi ngerubah warna kulitku sesuai tempatnya. Nah, itu mimikri. Kalau imitasi niru, kalau mimikri itu merubah diri menyesuaikan dengan lingkungan. Itu mimikri. Kalau repetisi itu ngulang. Diulang, bolak-balik lihat kayak gitu terus merasa kayak gitu kok keren ya. Nirulah kamu, diulanglah yang semacam itu. Gaya ngomong yang, makanya coba dicek artis-artis yang deket sama gaya-gaya kayak gitu, kadang-kadang hampir semua gaya ngomongnya ya ke perempuan-perempuanan. Karena dia merepetisi, ngulang kayak gitu terus. Misalnya kayak almarhum siapa? Olga Saputra. Dia awal-awal karirnya ya laki-laki sejati. Cuma karena dia secara repetitif ngulang terus gaya perempuan waktu syuting, secara nggak sadar dalam hidup sehari-hari, jadi dia gayanya kayak perempuan. Mungkin pilihan bajunya, warna-warna yang disukai, gaya ngomongnya, gestur penampilannya. Kenapa? Karena repetisi, diulang terus. Kalau di Jawa Timur dulu ada namanya pertunjukan tradisional ludruk. Ludruk itu biasanya yang perempuan, yang main juga laki-laki. Awalnya laki-laki sejati cuma ditandani perempuan. Tapi tiap kali pertunjukan dia jadi perempuan, lama-lama jadi keperempuanan beneran. Dalam hidupnya sehari-hari yang ngomongnya kayak perempuan. Itu repetisi. Dan orang biasanya pembentukan identitas sosial itu semacam itu. Kalian misalnya tiap hari lihat saya ngomong atau dengerin suaraku lewat rekaman, sadar apa enggak sedikit banyak kadang-kadang gayaku ngomong ikut main ketika kamu ngomong. Itu karena repetisi. Maka ya itu manusiawi, maka pinter-pinterlah nyari idola. Karena yang kamu ulang-ulang itu pasti idolamu. Entah itu artis, entah itu kiai, ulama. Ketika kamu keliru, kamu akan jadi kayak idolamu yang keliru tadi. Dan yang terakhir, kadang-kadang ada orang yang sudah pinter, sudah canggih sehingga sebenarnya itu repetisi atau mimikri atau imitasi, tapi disesuaikan dengan kondisinya, namanya modifikasi. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan dikit lah. Yo niru-niru siapa tapi ditambah versimu sendiri berapa. Itu namanya modifikasi. Seperti itulah identitasmu terbentuk. Termasuk tentang keperempuanan dan kelaki-lakian. Jadi ciri laki-laki yang kamu merasa laki-laki itu ya kayak gini loh, itu sebenarnya bentukan, tidak esensial. Katanya masyarakat begitu. Selama ini yang berkembang begitu. Laki-laki itu harus kuat. Itu kadang-kadang merugikan juga. Waktu angkat-angkat, laki-laki bagian angkat-angkat gitu. Susah kamu kan, ada stereotip itu, kamu malah susah. Sebenarnya sama-sama bisa ngangkat, ya salahmu sendiri. Jadi perempuan harus dilindungi, ditolong, ladies first. Salahmu dewe bikin kayak gitu. Ada acara apa-apa, perempuan duluan, akhirnya kamu terima ngadeg. Jadi itu gender sama seks. Terus kalau gitu perempuan harus menempuh jalan pembebasan, katanya Simone de Beauvoir. Jalan pembebasannya ada dua. Ada di level pemikiran,
ada di level praktek. Yang di level pemikiran berarti apa? Hapus semua stigmatisasi, semua label-label, semua atribut-atribut ciptaan masyarakat yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Bikin dia tidak bebas. Ya kan? Perempuan jangan keluar malam-malam. Berarti laki-laki juga harusnya jangan keluar malam-malam. Kalau urusan bahaya, emangnya bahaya bisa milih. Oh, kalau perempuan bahaya, kalau laki-laki bahayanya pergi, kan enggak? Jadi sama, sak level. Kenapa harus perempuan yang selalu diwanti-wanti gitu? Berarti ada konstruksi sosialnya, ada label-label, atribut. Itu yang harus disisihkan dulu. Cowok-cowok juga begitu. Bagi yang punya visi feminis, keberpihakan terhadap perempuan, ya buang semua stereotip tentang perempuan. Kalau kamu disuruh angkat-angkat, cowok yang kuat loh, kita kan setara, sejajar. Jadi untuk urusan angkat-angkat tidak ada hubungannya sama laki-laki dan perempuan. Siapa yang kuat, gitu aja. Nek aku tidak kuat, yang lain kuat silahkan. Kan gitu aja. Jadi di level pemikiran bersihkan semua cap-cap, semua stigma-stigma. Di level praktek, perempuan harus berdaya, punya daya tawar di hadapan laki-laki. Konstruksi sosial yang patriarki bikin perempuan terpojok, posisinya serba tidak enak. Apalagi secara ekonomi. Katanya Simone de Beauvoir ya, kalau secara ekonomi kalah ya kita tidak punya daya tawar. Perempuan tidak bisa nawar. Kalau ditinggal laki-laki tidak makan dia, kan gitu. Maka terus ya perempuan harus berdaya juga secara ekonomi. Kerja ya kerja aja. Jangan menggantungkan diri pada laki-laki. Aktivitas sosial, aktivitas saja. Tunjukkan bahwa perempuan juga berjasa di dunia sosial. Itu level prakteknya. Dari situ nanti perempuan bisa bebas. Di Indonesia misalnya banyak tokoh perempuan yang dahsyat, bahkan laki-laki tidak ada apa-apanya. Mulai Ibu kita Kartini sampai Ibu kita Risma di Surabaya, kan banyak laki-laki tidak ada apa-apanya sama mereka-mereka. Jadi dari situ orang baru sadar, ya perempuan ternyata bisa juga, dahsyat juga. Dan perempuan silahkan juga untuk, kalau di Simone de Beauvoir, lawan aja dengan stigma-stigma yang baru. Boleh kok misalnya laki-laki itu sumbernya kerusakan, koruptor di mana-mana laki-laki. Urusan penjahat kalau dijumlah rasionya ya laki-laki mungkin 70, perempuan 30. Nah, itu stigma-stigma baru. Untuk apa? Menyisihkan stigma lama. Itu karena bagi Simone de Beauvoir ya jalan pembebasan antara lain itu. Sisihkan stigma-stigma yang melemahkan perempuan. Kalau bagi kelompok feminis, tahap pertama harus ada namanya mainstreaming. Mainstreaming itu ya harus diberpihaki. Karena selama ini kalah, tidak bisa ujuk-ujuk sejajar, harus dibela dulu. Pilkada misalnya, karena selama ini dia tidak punya kesempatan politik, kalau tiba-tiba sejajar tanding, pasti kalah sama laki-laki. Maka harus dikasih keistimewaan. Sudahlah, 40% wajib perempuan, itu namanya mainstreaming. Diarus utamakan, dibelain dulu. Karena dari kalah luar biasa tiba-tiba disuruh tanding, ya tidak akan mampu. Umat Islam kalah luar biasa di bidang sains, kalau ujuk-ujuk disetarakan, disuruh tanding pasti kalah. Harus diberdayakan dulu, diberpihaki dulu. Itu yang diperjuangkan oleh kelompok feminis hari ini. Jadi menyetarakan itu tidak gampang, tidak ujuk-ujuk dibilang ya kita setara. Kalau tiba-tiba disetarakan, itu bisa pontang-panting perempuannya juga. Oke, nah strateginya gimana? Katanya Simone de Beauvoir, yakinkanlah bahwa perempuan juga bisa kerja, perempuan juga bisa jadi intelektual,
Perempuan juga bisa melakukan transformasi sosial. Perempuan bisa melepaskan diri dari semua stigma yang melekat pada dirinya. Dan perempuan bisa jadi dirinya sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu petuahnya Simone de Beauvoir. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Jadi tidak sekedar yang penting rasanya, tapi ya kan biasanya kamu gitu. Ndak, sekarang mulai kerja. Tunjukkan bahwa bisa pinter juga, jadi intelek. Tunjukkan bisa melakukan perubahan sosial. Ndak cuma Pak RT, Pak RW, tapi juga Bu RT dan Bu RW. Bu Lurah juga, ndak cuma Pak Lurah kan gitu. Mahasiswa juga, ndak cuma mahasiswi. Santriwati juga, ndak cuma santri, santriman dan santriwati. Santriwan kok santriman. Oke, jadi strateginya begitu untuk bisa sejajar. Oke, itu feminis. Waktunya mau habis. Oke ya, sekarang kita lihat potongan-potongan teorinya. Oke, katanya Simone de Beauvoir, baik laki-laki dan perempuan harus milih. Kalau yang perempuan, yang dibilang di atas tadi itu pilihan. Mau bebas apa mau tetap ditindas. Laki-laki juga begitu, pingin membebaskan atau pingin tetap menindas. Dan semua cabang kehidupan itu pilihan. Kalau kamu ngomong saya ndak milih Pak, itu juga pilihan. Jangan salah, abstain itu bukan berarti ndak milih, tapi pilihan baru. Saya ndak blok barat, ndak blok timur Pak. Saya non-blok. Non-blok itu jadi blok baru. Ya kan? Saya ndak NU, ndak Muhammadiyah Pak. Saya tengah-tengah. Tengah-tengah itu jadi blok yang baru. Saya tidak Islam liberal, tidak Islam fundamentalis, saya Islam moderat Pak. Nah, ketika Islam moderat itu ya sebenarnya blok yang baru. Ya sama kan kayak Asy'ariyah itu kan dikenal sintesis Islam jalan tengah, tapi itu yo mazhab yang baru. Jadi tidak ada bukti tidak milih, to not choose is a choice. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang pingin netral, aku tidak milih, itu juga pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya, harus kamu ingat. Saya tidak bela mana-mana Pak, saya sendiri aja. Ya berarti kamu madep jadi dirimu sendiri, jadi kubu tersendiri. Yang semula yang perang 2, sekarang 3. Kan gitu. Kemarin yang perang A sama B, terus kamu bilang saya ndak A, ndak B Pak, saya jadi diriku sendiri. Ya, sekarang yang perang 3, A, B sama kamu. Kubunya sekarang 3. Jadi to not choose is a choice. Jadi hati-hati dalam hidupmu. Hidup itu ambigu. Mau tidak mau kamu harus milih dan pasti milih. Meskipun itu kamu memutuskan tidak milih. Karena tidak milihmu itu pilihan. Oke, ini bagus dari Simone de Beauvoir. To will oneself moral and to will oneself free are one and the same decision. Kamu ingin jadi manusia yang baik, bermoral, dengan kamu ingin jadi manusia yang bebas, itu sama. Kamu ingin jadi manusia yang mandiri dan otonom, dengan kamu ingin jadi manusia yang bermoral, itu hasilnya sama. Terserah kamu cita-citamu mana saja, ketemunya harus sama. Kalau beda, kok kamu bermoral ternyata nggak bebas, moralmu nggak ada nilainya. Kamu bebas tapi tidak bermoral, kebebasanmu juga nggak ada nilainya. Ujungnya sama. Bermoral tapi tidak bebas, moralmu nggak ada nilainya. Berarti kamu hanya dipaksa, hanya ikut-ikutan, hanya manut. Segala yang paksaan, ikut-ikutan dan manut, itu tidak ada nilainya. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Kebebasan yang tidak berujung moralitas, ya lawannya moralitas berarti immoral,
kekacauan, kerusakan. Berarti tidak ada gunanya ngapain kamu bebas kok hasilnya rusak. Bermoral dan bebas itu satu. Ketemunya harus sama di ujung. Jadi bercita-cita pembebasan berarti bercita-cita untuk jadi orang yang bermoral. Itu dua jalan yang ketemu di ujung yang sama. Oke. Jadi freedom and morality. Ini juga nasihat dari Simone de Beauvoir. That's what I consider true generosity. You give you all, and yet you always feel as if it costs you nothing. Kebajikan, kemurahan hati yang sejati adalah ketika kalian berikan semuanya, tapi kamu selalu tetap merasa bahwa kalian tidak mengeluarkan apa-apa, tidak kehilangan apapun. Itulah ikhlas yang sejati. Makanya tadi di awal tak bilang, meskipun hujan-hujan kamu berangkat ngaji, jangan sedikit pun kamu merasa, wah aku hebat sekali, aku ikhlas sekali, aku istiqomah sekali ngaji aku. Ketika itu muncul berarti tidak true generosity. Kamu biasa aja. Dan gak usah muji-muji, wah Pak Faiz juga hebat sekali, hujan-hujan mau datang. Nggak, biasa wae. Ya, tidak ada yang luar biasa. Tapi hujan-hujan loh Pak, ya kan aja jas hujan. Dan lebih dahsyat ada momen-momen kayak gini, memorinya lebih kuat daripada lancar terus. Ada hujannya itu kan, zaman dulu kamu kalau cerita ke anakmu kan lumayan. Ada contohnya dirimu, nggak cuma contoh orang lain. Bapak dulu kalau ngaji hujan-hujan ya tak belain kan, lumayan dah ya. Daripada kamu selalu nyontoh ke orang lain kan, saiki dirimu sendiri bisa jadi contoh. Oke, ya jadi harus ada momen-momen semacam itu. Tapi tetap jangan merasa besar, jangan merasa penting, jangan merasa sudah melakukan hal luar biasa. Anggap aja tidak ada apa-apa. It costs you nothing. Biasa aja. Biasanya memang ngaji toh kita malam Kamis. Dan saya selalu bilang, banyak sekali-sekali orang tanya, targetnya ngaji ini apa sih Pak? Visinya apa? Tidak ada. Tidak ada target-targetan. Yo ngaji wae lah. Makanya saya tidak harus ngitung kamu sudah bisa apa enggak, sudah pintar apa enggak, usah ngaji aja. Makanya enggak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kadang-kadang begitu tak buka sesi pertanyaan, sepanjang saya ngaji kamu mikir kira-kira nanti tanya apa. Kadang-kadang kamu kasihan nanti kalau nggak ada yang tanya, nggak enak, terus kamu gawe-gawe pertanyaan seman-eman. Kalau kamu nggak ngerti, tanya aja lewat Facebook, biar lebih simpel daripada waktunya habis untuk tanya jawab yang kadang-kadang agak basa-basi kadang-kadang. Atau jangan-jangan dengan tanya itu ada rasa kamu pengen pamer, seman-eman. Jadi ben wae saya ngomong 2 jam ngalang-alangi film Hollywood full. Ya kan, film Hollywood itu kadang cuma 1,5 jam loh. Yang bisa ngalahkan cuma film India. Film India 3 jam. Cuma aku naik 3 jam tidak kuat. Jadi angkat tangan aku naik Indian. Oke. The fact that we are human beings is infinitely more important than all the peculiarities that distinguish human being from one another. Ingat-ingatlah bahwa cukup kamu jadi manusia saja itu sudah istimewa luar biasa. Itu maunya Simone de Beauvoir. Jadi tidak usah cari alasan, tidak usah cari bukti macam-macam bahwa kita orang yang unggul, manusia yang utama. Cukup dengan kamu jadi manusia yang normal saja, itu sudah luar biasa, sudah istimewa. Tidak usah ditambah-tambahi macam-macam. Sudah anugerahnya Allah yang luar biasa. Sudah dahsyat. Tidak pakai kamu tambahi atribut macam-macam. Jadi pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah belajar jadi manusia yang benar, itu aja.
Manusia yang biasa-biasa saja. Semua orang sekarang pengen jadi orang luar biasa, pengen terkenal, pengen masuk TV, pengen ranking 1, pengen juara. Tidak harus itu. Jadilah manusia biasa saja. Kalau dapat bonus ranking 1, ya alhamdulillah. Kalau dapat bonus terkenal, ya syukur, tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan target. Kamu nambah bebanmu sendiri nanti. Padahal itu tidak harus jadi beban. Kamu diturunkan Allah ke bumi kan untuk jadi manusia, tidak untuk jadi juara, jadi Tuhan apalagi. Jadi manusia yang biasa aja. Dan Allah senang luar biasa kalau kamu jadi manusia memang. Wong Dia bikin manusia itu kan untuk jadi manusia, dengan segala tugas dan atributnya. Jadi maka jangan menurunkan derajatmu jadi hewan, jadi binatang, jadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Cukup jadi manusia. Itu pesannya Simone de Beauvoir. Terakhir, ini ya masih ada lagi. Terakhir, change your life today. Ubahlah hidupmu hari ini. Don't gamble on future. Tidak usah terlalu banyak spekulasi. Act now. Lakukan sekarang without delay. Tidak usah ditunda-tunda. Ilmumu wis akeh, wawasanmu sudah luas dan banyak. Ini kan mahasiswa semua. Segera ubahlah hidupmu sesuai kedalaman ilmumu. Tidak usah terlalu banyak molak-malik pikiran. Kira-kira kalau gini enak gak ya? Dicoba ini pas gak ya? Don't gamble on future. Yang kamu sudah ngerti itu bagus, laksanakanlah. Act now without delay. Gak usah ditunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda, ya tidak jalan-jalan. Mimpi itu sebesar apapun, kalau kamu tidak act now, ya jadinya cuma mimpi, bukan kenyataan. Cita-cita itu setinggi apapun, kalau kamu tidak menuju ke sana juga sekedar cita-cita. Maka lakukan sekarang, tidak usah ditunda. Dan yang terakhir, I tore myself away from the safe comfort of certainties through my love for truth, and truth reward me. Maksudnya apa? Banyak orang yang hidup di zona nyaman. Ya enak sih di zona nyaman itu. Cuma kalau kamu ingin maju, tadi yang act now tadi, kamu harus merobek zona nyamanmu, meninggalkan zona nyamanmu. Cuma kalau bagi Simone de Beauvoir apa? Karena my love for truth. Karena kamu tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar, dan kamu cinta dengan kebenaran. Dan jangan khawatir, nanti truth akan ngasih imbalan. Kebenaran akan memberikan sesuatu dalam hidupmu. Hidupmu itu kan banyak sekali topengnya. Jangan takut meninggalkan topeng-topengmu kalau memang kamu tahu ada yang lebih benar, lebih baik. Jangan khawatir, katanya Simone de Beauvoir, truth akan memberikanmu balasannya sendiri. Kebenaran akan menunjukkan balasannya padamu. Jadi, and truth reward me. Simone de Beauvoir merasa dia dapat banyak manfaat dengan cara menetapi kebenaran yang dia yakini. Padahal beberapa kebenarannya Simone de Beauvoir itu mungkin tabrakan dengan keyakinan kebenaran kita. Tapi tidak harus diambil materinya, diambil prinsipnya. Bahwa kalau kamu tahu mana kebenaran, ambillah, meskipun itu nabrak kenyamananmu hari ini. Dan kalian akan tahu manfaatnya apa. Karena kebenaran tidak akan diam. Nah, itu versinya Simone de Beauvoir. Beberapa kebenarannya Simone de Beauvoir kan nggak kayak tadi hidup bareng tanpa nikah. Itu bagi kita kan nabrak, nggak boleh kayak gitu. Tapi jangan diambil itunya. Ambillah mana kebenaran versimu yang menurutmu benar. Hiduplah di situ. Meskipun mungkin nabrak dengan gaya hidupmu yang lama, tidak masalah. Kamu akan merasakan manfaatnya. Nah, itu Simone de Beauvoir. Udah jam 10.
Alhamdulillah. Minggu depan kita ketemu satu lagi filosof perempuan, Ayn Rand, yang dikenal dengan teori objektivisme etiknya dan beberapa teori dasar filsafat yang menurut saya penting. Kemarin saya menerjemahkan tulisannya yang judulnya Filsafat itu siapa yang butuh? Who need philosophy? Nanti beberapa kita perlihatkan minggu depan. Setelah itu minggu terakhir bulan Desember sekali saya ingin ngomong tentang filsafat kebahagiaan. Buat sangumu masuk tahun 2016. Kita lihat tokoh-tokoh yang ngomong apa sih sebenarnya kebahagiaan itu. Dan 2016 kita bahas belakangan meskipun nanti saya ada beberapa rencana. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi Rebu depan di jam dan waktu yang sama. Ya, hujan ndak hujan pokoknya mulai ngaji. Kalau saya ndak mungkin tak SMS dari pagi ya. Kalau saya pagi ndak SMS pamit, biasanya kalau nggak kejadian luar biasa ya datang meskipun hujan. Dan tidak harus bangga. Oke. Karena biasanya kamu sukanya gitu. Kalau bangga-bangga terus nulis di Facebook lah, nulis di WA lah. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.